Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kisi-kisi atau latihan soal untuk ujian sekolah SMP materi mata pelajaran matematika. Jadi ini ada beberapa materi yang akan diujikan nanti di ujian sekolah. Langsung aja kita ke soalnya. Oke, nomor 1. Diketahui bilangan P sama dengan 24, Q sama dengan 9, R sama dengan min 3, dan S sama dengan min 2. Hasil dari P dibagi R, dikurangi Q, dikali S. Ini gampang saja ya, berarti kalian langsung substitusi angka tersebut pada abjad yang tertera di sini. Misal P diganti dengan 24. R kita ganti dengan min 3, berarti dibagi min 3. Jangan lupa kita kasih kurung karena itu pembagian. Pembagian dan perkalian itu kita utamakan ya. Dikali Q kita ganti dengan 9. Dikali S kita ganti dengan min 2. Jadi langsung dihitung 24 dibagi min 3 sama dengan min 8. Dikurangi 9 dikali min 2 min 18. Karena minus ketemu minus itu jadi positif, maka min 8 ditambah 18 sama dengan 10. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pak Hadi mempunyai sebidang tanah sebesar 3/5 bagian ditanami sayuran, sepertiga bagian untuk rumah, dan sisanya dibuat kolam. Jika luas lahannya dibuat kolam 20 meter persegi, luas lahan Pak Hadi adalah, jadi Pak Hadi itu punya lahan dengan perbandingan 1/1. Itu keseluruhannya. Jadi 1/1 ini kita kurangkan dengan yang ditanami sayuran sama ditanami rumah. Karena itu sisanya itu akan dibuat kolam. Kita hitung sisanya perbandingannya berapa. 3/5, berarti 1/1 dikurangi 3/5 dikurangi 1/3. Itu sisanya dibuat kolam. Oke, mari kita hitung dulu. Ini karena pecahan kita samakan dengan penyebutnya, berarti 15. Saya ambil KPK-nya 15. Berarti ini 15 dikurangi 15 bagi 5, 3, 9 dikurangi 5. Itu dibuat kolam. Kolam itu luasnya berapa? 20 meter persegi. Jadi, saya tulis 20 meter persegi atau ditulis 20 meter saja tidak apa-apa. Ini 15 kurangi 9 kurangi 5 itu sisanya 1/15. Dijadikan 20, sisanya 20 meter itu dengan perbandingan 1/15 akan dibuat kolam. Yang 15/15 itu berarti berapa? Kita pakai perbandingan senilai. 1/15 saja itu 20 meter persegi. Apalagi 15/15 itu berapa? Kita pakai perbandingan senilai. Berarti kita kali silang ya. Karena ini per 15 sama, kita coret aja ya biar lebih mudah. Oke, berarti 1 kali X, berarti X sama dengan 15 kali 20. 15 kali 20. Jadi, 300 meter persegi. Jadi, luas lahan Pak Hadi adalah 300 meter persegi. Oke, nomor 3. Diketahui himpunan A itu bilangan faktor dari 12. Kita tulis dulu faktor dari 12. Faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, berapa lagi? 6, 12 ya, 12. Dan bilangan prima kurang dari 11. Kita tulis dulu, data dulu, berarti B-nya 2, 3, 5, 7, 11. Kenapa 11 hitung? Karena ini kurang dari ada sama dengannya. Oke, diagram Venn dari relasi himpunan tersebut adalah, oke, kita cari dulu di antara himpunan A dan B, apakah ada yang sama? Kita cari dulu irisannya. A irisan B sama dengan berarti 2 dan 3. Kalau sudah begitu, berarti kita bisa cari diagram Venn-nya. Yang di tengah ini adalah irisan, berarti 2 dan 3 ini himpunan A, ini himpunan B. Himpunan A selain 2 dan 3 berarti 1, 4, 6, 12. Himpunan B berarti selain 2 dan 3, 5, 7, dan 11. Ini kita tulis SS itu semesta ya, berarti keseluruhannya. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Penyelesaian persamaan 7X min 9 dikurang sama dengan 4X plus 6 adalah P. Hasil dari P ditambah 6 adalah penyelesaian persamaan, berarti misi kita adalah mencari nilai X-nya.
Di sini ada kata kunci nilai X-nya itu adalah P. Berarti nilai X adalah P. Oke, kita cari dulu nilai X-nya. 7X min 9 sama dengan 4X plus 6. Yang ada X-nya kita jadikan 1. Berarti 7X min 4X sama dengan 6 ditambah 9. 3X sama dengan 15. Berarti nilai X-nya sama dengan 5. Padahal nilai X adalah P. Berarti 5 ini juga sebagai P. Pertanyaannya, P ditambah 6 berapa? Berarti 5 ditambah 6 sama dengan 11. Ini hasilnya. Gampang ya? Untuk soal nomor 4 itu materi kelas 7. Nomor 5. Andi mengendarai sepeda motor menempuh jarak 72 km, menghabiskan bensin sebanyak 6 liter. Oke, kita tulis dulu. Dia menempuh jarak 72 km dengan menghabiskan 6 liter. Jarak yang ditempuh Andi dengan bensin 8 liter. 8 liter. Oke, ini tipu. 8 liter. Dia menempuh jarak berapa kilo? Ingat, ini adalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai ini mudah aja ya. Berarti kita kalikan silang. Berarti X kali 6. Berarti X dikali 6 sama dengan 72 dikali 8. Berarti 6X sama dengan 72 dikali 8. Berarti ini langsung, kalau misal kalian malas menghitung atau nggak ada kalkulator, kita bisa memanfaatkan ilmu coret. Misal, 6 dibagi 6 itu 1. 72 dibagi 6 itu 12 ya. Nah, ini kan bisa kita coret. 12 kali 8 berapa? Berarti nilai X-nya sama dengan 96. Berarti untuk bensin 8 liter itu Andi bisa menempuh jarak 96 km. Oke, nomor 6. Bobby membeli HP seharga 1.250.000. Kemudian dijual, berarti ini harga beli ya. Kemudian dijual, berarti ini harga jual. Persentase keuntungan yang diperoleh Bobby adalah, ingat, rumus persentase keuntungan atau PU itu sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Berarti kita cari apa? Kita cari untungnya dulu. Untung itu bisa didapat dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 1.500.000 dikurangi 1.250.000. Kita kurangkan, berarti sisa berapa? 250. Berarti Bobby itu mendapat keuntungan 250. Berarti untuk PU sama dengan 250 dibagi harga belinya tadi 1.250 dikali 100%. Kalau misal kalian kesusahan, kita bisa memanfaatkan ilmu coret lagi. Kita bagi nolnya dulu. 250 dibagi 250 itu 1 ya. 100 atau 1.250 dibagi 250 itu didapat angka 5. Berarti untuk persentase keuntungan 1/5 dikali 100%. Kita bisa coret 1, ini 20. Berarti keuntungannya itu 20%. Oke, diingat-ingat kalau persentase keuntungan itu untung dibagi harga beli. Lalu bagaimana untuk persentase kerugian? Kalau persentase kerugian, nih Mbak Del kasih contoh persentase kerugian, itu gampang aja ya. Berarti kalau ini untung, berarti ini kita cari rugi. Rugi dibagi tetap harga beli kali 100%. Oke. Sekarang nomor 7. Saya ganti lagi. Luas bangunan AB, CD, EF. Berarti keseluruhannya ya. Berarti ini ada 2 bangun. Bangun pertama itu persegi, bangun kedua itu jajar ginjang. Kita hitung dulu luas persegi, luas bangun pertama. Yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat ya. 12 kuadrat itu sama dengan 144 cm persegi. Lalu untuk luas kedua, itu adalah alas kali tinggi. Kalau seperti ini berarti alasnya seperti di mana? Ini alasnya, ini sebagai tinggi. Oke, alasnya berapa? Berarti alasnya sama.
dengan BE. Padahal BE itu sama dengan AB. Ini 12, berarti alasnya juga 12. Berarti 12 dikali tingginya berapa? 6. 12 kali 6 itu berapa? 72 cm persegi. Untuk luas totalnya, berarti bagaimana, Mbak? Luas total itu tinggal tambahan aja. Luas pertama ditambah sama luas kedua. Berarti 144 ditambah 72. Berapa tuh? 4 tambah 2, 6. 7 tambah 4, 11, nyimpen 1. Berarti 216 cm persegi. Oke, nomor 8. Luas jajar genjang. Perhatikan pernyataan berikut. Ini ada soal, jadi Kak Anda itu dikasih beberapa pernyataan, lalu Anda itu disuruh memilih pernyataan yang benar itu sejumlah 1. Maka dari itu dari nomor 1 sampai 4 ini kalian harus menyatakan bahwa itu benar atau salah. Bagaimana caranya? Berarti kita harus membuktikan satu-satu. Nomor 8 ini luas jajar genjang yang mempunyai alas 12, tingginya 8. Apakah luasnya 48? Padahal luas jajar genjang itu alas dikali tinggi. Alasnya 12 dikali 8 itu didapatkan angka 96. Apakah sama 96 dengan 48? Salah ya, berarti nomor 1 itu salah. Kita lanjut nomor 2. Panjang diagonal belah ketupat. Belah ketupat itu bentuknya seperti apa sih? Belah ketupat kayak ini ya. Nah, belah ketupat. Diagonal satunya 10, diagonal 2-nya 16. Mempunyai luas 160. Padahal belah ketupat itu rumusnya apa untuk luas? Berarti luas belah ketupat itu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal satunya 10 dikali 16 dibagi 2. Ini kita coret. Berarti didapat angka 80 cm persegi. Apakah sama? Padahal di sini dituliskan 160. Berarti beda ya. Nomor 2 ini jelas salah. Nomor 3. Luas layang-layang mempunyai panjang diagonal 11 kali diagonal 2-nya 24 adalah 132. Kita tulis dulu luas layang-layang itu apa ya? Diagonal 1 maaf. Luas layang-layang itu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Sama kayak belah ketupat. Oke, diagonal satunya berapa? 11 dikali 24 dibagi 2. Kita coret ya, 12. 12 kali 11 itu didapat angka 132 cm persegi lah. Ini ternyata sama nih dengan pernyataannya, 132. Berarti nomor 3 jelas betul ya. Berarti kalau nomor 3 udah didapat satu pernyataan betul, berarti jelas jawabannya yang C. Mbak, itu nomor 4 betul atau enggak ya? Berarti kita kalau mau membuktikan ya boleh-boleh saja ya. Persegi panjang mempunyai ukuran 12 kali 17. Luasnya itu 102. Kita buktikan saja. Padahal luas persegi panjang itu rumusnya P kali L, simple. 12 kali 17. 12 kali 17 berarti kita hitung dulu 12 kali 17 14 ini berarti 8 2 1. Berarti didapat angka 204 ya. Apakah sama dengan pernyataannya? 204 cm persegi. Beda ya. Berarti ini jelas salah. Kalau soal pernyataan seperti ini, misalkan jawabannya itu hanya 1, misal kita membuktikan dari pertama. Misal pertama sudah didapat pernyataan benar, berarti ya udah, berarti itu jawaban benar. Karena soal seperti ini tuh kadang memakan waktu. Oke, nomor 9. Garis ini pernyataan lagi. Anda itu disuruh menyatakan pernyataan benar. Di sini didapat Anda harus mendapat 2 jawaban benar. Kita buktikan satu-satu. Sudut A1 dan B4 adalah dalam berseberangan mana A1? A1 sini, B4 sini ya. Apakah di dalam berseberangan? Tidak. Sehingga besar kedua sudutnya sama. Padahal besar sudutnya itu A1 itu kan sama dengan 4 ya. A1 itu sama dengan berpelurus dengan A4. A4 itu sama dengan kayak B4. Berarti itu harusnya kalau berpelurus besar sudutnya totalnya 180. Nah, 180 pada pernyataannya di sini kedua sudut sama. Salah. Harusnya 180 derajat. Oke, kita beralih ke yang B. Sudut A2 dan B1 dalam sepihak. Apa ya? A2 dan B1. A2 di sini, B1 di sini. Dalam sepihak ya? Ya, ini namanya dalam sepihak.
dalam sepihak. Besarnya berapa kalau dalam sepihak? Dalam sepihak itu besarnya 180. Kenapa? Kalau kita buktikan, A2 ini sebenarnya dia itu sehadap dengan B2. B2 dan B1 ini dia berpelurus, jadinya 180. Maaf ya kalau ada suara dari luar. Berarti ini betul ya, yang nomor 2 itu betul. Kita lihat lagi yang nomor 3. A2 dan B2 adalah sehadap. Apakah betul A2 dan B2 sehadap? Ya, sehadap ya. Ini A2, ini B2. Besarnya sama. Ya, ini besarnya sama. Sudut yang sehadap itu besarnya sama. Sekarang yang nomor 4. Kita buktikan nomor 4. A4 dan B2 adalah luar sepihak. A4 dan B2 luar sepihak. Emang luar sepihak. Berarti sudutnya itu, kalau luar sepihak, ini kan A4 ini sebenarnya itu kan dia bertolak belakang dengan A2. A2 ini dia sehadap sama B2. Jadinya kan besarnya itu, kalau bertolak belakang itu, besarnya itu sama, bukan 180. Nah, ini yang nomor 4 salah ya. Berarti yang betul itu mana aja tadi? 2 dan 3. Jawabannya yang C. Oke. Berarti nomor 8 dan 9 itu adalah soal pernyataan. Anda harus jeli ya untuk memilih pernyataan mana yang benar. Oke. Nomor 10. Jika banyak siswa yang menggemari matematika ada 21 orang, banyak siswa yang menggemari IPS. Oke, matematika di sini kita tulis dulu ini pakai perbandingan nilai juga. Kalau kalian jeli, ini adalah perbandingan nilai. Didapat dari mana? Kita kasih contoh. 105, ini mat ya, ini mat. Mat itu 105 derajat, dia 21 orang. 21 orang. Lah IPS itu berapa derajat? Berarti kita harus menghitung dulu ya. Karena total satu lingkaran penuh itu 360 derajat, berarti untuk menghitung IPS, itu 360 derajat dikurang 120 dikurang 90. Kenapa itu 90? Karena ada simbol siku-siku. Berarti dikurang 90 dikurang 105. Berapa hasilnya? Berarti untuk IPS ini 45 derajat. Oke. Untuk IPS 45 derajat. Itu kita tidak tahu orangnya berapa. Berarti kita pakai perbandingan sini lagi. Berarti X dikali 105 sama dengan 45 dikali 21. Berarti nilai X adalah 45 dikali 21 dibagi 105. Kalau kalian nggak ada kalkulator ini bisa memanfaatkan ilmu coret lagi ya. 45 dibagi 5 berapa itu? 45 dibagi 5 itu 9 ya. 105 dibagi 5, 21. Nah, ini ada yang sama. Berarti X itu adalah 9 orang. Jadi, banyak orang yang menggambar IPS adalah 9 orang. Ini pakai perbandingan senilai. Materi kelas 7 semester 2. Perbandingan senilai. Oke, nomor 11. Diketahui barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, suku KN dirumuskan dalam bentuk. Oke, ini kita mencari suku KN, padahal kita tahu nggak ini aritmatika atau geometri. Kita cari tahu. 3 ke 7 selisihnya 4. 7 ke 11 selisihnya 4. 11 ke 15, 4. 15 ke 19, 4. Oh, berarti ini fix aritmatika. Kalau aritmatika rumusnya apa untuk suku KN? Itu gampang ya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. A itu suku pertama, yaitu 3. Ini 3 sebagai A, suku pertama. B itu beda atau selisih. Berarti selisihnya 4. Oke, kita substitusi. UN sama dengan A-nya 3 ditambah N-nya berapa, Mbak? Karena kita mau cari suku KN, berarti N-nya kita kosongi. N dikurangi 1, B-nya 4. 3 ditambah N kali 4, 4N, min 1 kali 4, berarti min 4. 4N, min 3 dikurangi 4, itu min 1. Jadi untuk mencari rumus suku KN, dirumuskan dalam bentuk 4N min 1. Kita buktikan apakah rumus ini betul, apakah rumus ini benar. Coba, saya ingin mencari rumus
suku ketiga, U3. Pakai rumus ini, 4N min 1. N-nya kita ganti 3 misalnya. 4 kali 3 kurangi 1. 3 kali 3 berapa? 9. Kok 3? Maaf ya, ini tipu nih. Nah, harusnya 4 ya. 4 kali 3, 12. 12 kurangi 1, 11. Padahal sini suku ketiga itu 11 ya. Sama ya. Berarti ini adalah rumus untuk mencari suku KN. Selanjutnya itu nomor 12. Gambar tersebut dibentuk dengan menggunakan tusuk gigi. Banyak tusuk gigi untuk membuat gambar ke-20. Kita cari tahu tusuk gigi dari suku pertama sampai suku ke-5. Suku pertama itu ada berapa tusuk gigi? Nah, ada 1, 2, 3, 3 ya. Suku kedua, 2, 3, 4, 5. Suku ketiga, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berarti 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sepertinya membentuk aritmatika. Kenapa? Bisa 3 ke 5 selisih 2. 5 ke 7 selisih 2. 7 ke 9 selisih 2. Kalau selisihnya sama dan konstan, berarti dia itu aritmatika. Aritmatika lagi. Aritmatika. Untuk suku ke-20, berarti rumusnya apa? U20 sama dengan A ditambah N min 1 kali B. A-nya berapa? 3. Ditambah N-nya 20 kurangi 1. Bedanya 2. Berarti 3 ditambah 19 kali 2. Berarti U20 sama dengan 3 ditambah 38. Berarti untuk tusuk gigi ke-20 itu membutuhkan 41 tusuk gigi. Ini mohon maaf ya kalau ada suara dari luar. Oke, nomor 13. Diketahui koordinat titik K min 1. Berarti kita kalau koordinat seperti ini harus membuat diagramnya dulu. Ini saya diagram dulu ya. Bentar, saya buatkan diagram dulu. Oke, saya kembali lagi membahas tentang nomor 13. Oke, di sini saya pakai kotak-kotak biar lebih mudah ya. Diketahui koordinat titik K itu min 1. Saya ganti dulu. K itu min 1, berarti min 1, berapa itu? 1,1 berarti di sini ya, 1,1. L 4,3, 4,3 berarti di sini ya, 4,3 ini K, ini L. Untuk N 4,5 berarti 4,5 di sini. 4,5 ini N. Berarti untuk membangun KLMN berbentuk jajar genjang, koordinat titik M di mana? Karena jajar genjang kita pakai jumlah kotak ya. K ke L itu 3 kotak ke kanan, 2 kotak ke atas, 2. Ini juga sama berarti N, 3 kotak ke kanan, 2 kotak ke atas. Berarti titik M ada di 7,3. Kita bisa gabungkan. Oke, berarti ini bisa membentuk jajar genjang. Berarti ini bentuknya jajar genjang ya. Ini jawabannya. Berarti nilai M itu berada di posisi 7,-3. Oke, berarti kita 7,-3. Oke, itu untuk penjelasan nomor 13. Selanjutnya, nomor 14. Diketahui rumus fungsi fx ax ditambah b. Jika f2 sama dengan 5, f-1 sama dengan min 4, dan fm sama dengan min 16, maka nilai m adalah. Oke, kita cari dulu nilai A dan nilai B-nya. Cara nih bagaimana? Berarti karena kita udah dikasih rumus fx, bentar. Karena kita udah dikasih rumus fx, ini, maka kita gunakan rumus tersebut. Fx sama dengan AS ditambah B. Berarti F2 sama dengan 5. 2-nya itu untuk pengganti X. Berarti F2 berarti 2A ditambah B sama dengan 5. Untuk F-1 berarti X-nya diganti min 1. Berarti min 2A ditambah, kok min 2A? Min A ya. Min A ditambah dengan B sama dengan min 4. Kita misinya di sini untuk mencari nilai A dan B. Berarti kita pakai
eliminasi. Yang mau dieliminasi berarti yang mana? Usahakan yang hurufnya itu sudah sama, misal kayak B. B dikurangi B itu habis ya, berarti itu bisa dieliminasi. Untuk 2A dikurang min A. 2A dikurang min A. Berarti kan ditambah ya ini ya, 2A ditambah A. Berarti ada 3A sama dengan 5 kurang min 4. Berarti ini 9. Berarti untuk nilai A berarti 3. Untuk nilai B-nya berarti kita bisa cari pakai persamaan satu atau persamaan kedua. Misalkan pakai persamaan pertama itu juga boleh. 2 kali 3 ditambah B sama dengan 5. Berarti B sama dengan 5 dikurangi 6. Berarti nilai B-nya sama dengan min 1. Lalu bagaimana Mbak untuk yang FM sama dengan min 16? Berarti X-nya diganti M. FM sama dengan berarti 2M. Kok 2M ya? Berarti AM ditambah dengan B sama dengan min 16. Karena nilai A-nya udah ketemu 3, B-nya udah ketemu min 1, berarti bisa kita substitusi. Berarti 3M dikurangi 1 sama dengan min 16. 3M sama dengan, berarti di sini min 15. Berarti 3M sama dengan min 15, nilai M-nya sama dengan min 5. Berarti nilai M sama dengan min 5. Oke, nomor 14. Nomor 15 sekarang. Nomor 15 itu gradien garis A dan B. Kalau seperti ini, mencari gradien biasanya itu diketahui pakai persamaan garis. Kalau seperti ini, berarti bagaimana? Ini gampang ya, untuk soal seperti ini, berarti itu ada 2 titik. Titik A dan B. Kita gunakan titik itu untuk mencari gradien. Caranya, titik A kita tulis dulu, berarti di sini min 4,4. Titik B itu 5, min 3. Dari 2 titik tersebut kita bisa mencari gradien. Oke. Gradien rumusnya apa? Kalau dicari dari 2 titik. Gradien itu simbolnya M ya. Sama dengan delta Y per delta X. Delta Y maksudnya apa, Mbak? Berarti Y2 dikurangi Y1. Delta X berarti X2 dikurangi X1. Y2-nya berarti mana? Terserah kamu bisa menuliskan di sini, misal di sini X1 atau Y1. Di sini misal X2, Y2. Berarti Y2-nya berapa itu? Y2 min 3 dikurang Y1-nya 4 dibagi X2-nya 5. X1-nya min 4. Berarti untuk M sama dengan min 3 kurangi 4 berarti min 7. Dibagi 5 kurangi min 4 berarti ditambah ya 9. Berarti untuk gradien garis AB itu min 7/9. Oke, udah didapat nomor 15. Sekarang nomor 16 ini termasuk aritmatika sosial ya. Ibu membeli sebuah tepung terigu dan gula. Ini ada 2 bahan, yaitu tepung terigu dan gula. Terigu dan gula. Sebanyak 21 bungkus dengan berat total 45. Berarti ketika Ibu membeli tepung dan gula, itu ada 21 bungkus. Ini kalau kita lihat dari bungkus. Bagaimana kalau lihat dari berat? Berat sebungkus tepung, berarti satu tepungnya itu 3 kg. Sebungkus gula pasir 1 kg. Padahal Ibu membeli berapa tadi? Bentar, ini membeli 21 dengan berat total 45. Berat sebungkus tepung terigu 3 kg. Lalu berat 1 gula pasir itu 1 kg. Berarti untuk tepung itu dikali 3 tepung ditambah gulanya dikali 1. Itu untuk beratnya 45. Kalau sudah begini kita pakai eliminasi lagi. G dikurangi G habis, T dikurangi min 3 berarti min 2T. 21 kurangi 45 berarti min 24. Berarti nilai T-nya sama dengan 12. Berarti Ibu membeli 12 bungkus tepung. Lalu gulanya berarti berapa? Tepung ditambah gula itu 21. Berarti gulanya 21 kurangi 12. Berarti Ibu membeli gula 9 bungkus. Lalu di sini ada keterangan jika harga 1 bungkus tepung 12.000 dan gula pasir 18.000, maka Ibu harus membayar sebesar, padahal Ibu membeli 12 bungkus. Berarti 12 dikali 12.000
ditambah 9 bungkus gula dikali gulanya itu 18. Kita kalikan. 12 kali 12, 144.000. 9 dikali berapa? 18 itu 162.000. Berarti kita bisa menjumlahkan, berarti di situ totalnya 306.000. Berarti Ibu harus membayar 306.000. Oke, nomor 17. Pada tongkat bendera pramuka di puncak titik C, ditambah dengan tali, berarti ini tali ya, ini tuh tali sebenarnya, tali. Dua patok yaitu A dan B, diketahui tinggi tongkat itu 4 meter, kita tulis 4 meter. Jarak patok itu 6 meter, padahal patoknya itu A dan B ya, jaraknya 6 meter. 6 meter, berarti setengahnya 3 meter. Oke, panjang tali minimal yang diperlukan. Tali minimal, talinya itu padahal dari sini, dari titik A ke C, dari C ke B. Berarti ini kita bisa cari panjang garis miring ya. Garis miring itu bisa kita cari menggunakan Pythagoras. Tapi di sini ada angkanya itu bagus ya, itu ada 3, 4, berarti garis miringnya 5. Itu pakai Pythagoras kalau adik-adik ingat Pythagoras itu 3, 4, 5. Sama, berarti di sini juga 5. Berarti panjang tali minimal, berarti 5 ditambah 5. Berarti dia minimal membutuhkan 10 meter. Oke, nomor 18. Untuk nomor 18 ini diketahui panjang AB 6. Berarti ini 6. BC-nya 8. CG-nya 10. Berarti BF 10. AE-nya 10. HD-nya 10. AD-nya berarti 8. DC-nya 6 ya. Oke. TO-nya 4. Di sini ada TO-nya 4. Disuruh mencari luas permukaan bangun tersebut. Luas permukaan itu ada, berarti ada sisi AB, FE. Kita tulis dulu. Luas AB, FE. Luas AB, FE itu sama dengan luas DC, GH. DC, GH. Itu adalah persegi panjang, berarti P kali L ya. P kali L. P-nya berapa? 6. L-nya 10. Berarti 60 cm persegi. Padahal itu ada 2. Berarti dikali 2. 120 cm persegi. Kita cari panjang, luas BC, GF. Luas BC, GF itu sama dengan luas ADHE. ADHE. TL kali T kali L. Berarti 8 kali 10, 80 dikali 2 ya. Berarti ada 160 cm persegi. Luas ABCD. Luas ABCD itu juga P kali L. Berarti 6 kali 8 sama dengan 48. Tak tulis di sini biar sama. Oke. Terus luas mana lagi? Luas segitiga yang miring ya, luas segitiga yang miring. Lihat itu ada 2 segitiga. Yang pertama FGT itu sama dengan segitiga HET. Luas segitiga FGT itu sama dengan luas EHT. Alas kali tinggi bagi 2. Kita lihat alasnya yang mana? Alasnya itu berarti yang 8 ya, karena FB itu sama kayak BC. Alasnya 8, tingginya yang mana? Tinggi itu bukan TO, tapi tingginya itu sinilah. Tingginya itu misalkan ini X ya. Oke. Misalkan berarti ini alasnya tadi 8, misal ini X. Berarti tingginya TX. Gimana cara mencari tinggi TX? Kita bisa pakai Pythagoras lagi. Caranya gimana? TX itu sebagai sisi miring dari TO dan OX. Nah, OX itu berapa? OX itu setengahnya 6, berarti 3. Berarti TX-nya 5. Oke, didapat ya TX-nya 5. Berarti alasnya 8 kali tingginya 5 bagi 2. Padahal itu ada 2 segitiga yang sama. Oke, berarti dikali 2 ya. Coret-coret. Ketemunya 40 cm.
persegi. Lalu ada satu segitiga lagi yaitu TEF. Luas TEF itu sama dengan luas TGH. Juga sama, alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya yang mana? Kita lihat. Alasnya itu yang ini. Nah, alasnya berapa? 6, karena sama kayak AB. Nah, tingginya berapa? Tingginya ini. Nah, tingginya berarti yang misal ini baca kasih nilai P. Berarti tingginya TP. TP itu didapat dari sisi miringnya dari TO dan PO. PO-nya berapa? 8. TO-nya 4. Kita bisa pakai Pitagoras. Berarti TP sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 16 ditambah 36. 52. 52 itu akarnya berapa itu? 52. 52 bisa dibagi 4 kah? 52 dibagi 4. Bisa ya, itu berarti 2 akar 13. Berarti TP itu 2 akar 13. Kita substitusi ke sini. Alasnya 6. Tingginya 2 akar 13 dibagi 2 dikali 2. Coret-coret, jadi 12 akar 13. Nah, ini kita bisa tambah semuanya. 120 ditambah dengan 160 ditambah 48 ditambah 40. Ketemunya 218 ditambah 12 akar 13 cm persegi. Itu untuk hasilnya. Ya, jelas ya. Jadi untuk tinggi segitiganya itu bukan TO, tapi TP dan TX karena itu sisi miring ya. Sisi miringnya bisa didapat dari Pitagoras saja. Pitagoras sisi tegak sama alasnya. Oke, sekarang ganti nomor 19. 19 itu adalah materi data atau ya data. Itu didapat data 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan frekuensinya berbeda-beda. Anda itu disuruh mencari median dan modus dari data tersebut. Satu-satu ya, kita cari median dulu. Median itu apa? Nilai tengah. Median itu nilai tengah. Cara mencari gimana? Median itu jumlah data dibagi dengan jumlah frekuensi. Berarti kita kalikan dulu 5 kali 3, 5 kali 3, 15. 6 kali 5, 30. 7 kali 6, 42. 8 kali 8, 64. 9 kali 4, 36. 10 kali 2, 20. Kita tambahkan ini berarti dia namanya jumlah data. Berarti 15 dikali 30. Kok dikali ya? Itu berarti ditambah 30, ditambah 42, ditambah 64, ditambah 36, ditambah 20. Ketemunya 207. Berarti jumlah data 207 dibagi jumlah frekuensinya berapa? 3 tambah 5, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 8, 22. 22 tambah 4, 26. 26 tambah 2, 28 ya. Berarti 207 dibagi 28. Ketemunya mediannya itu data. Median itu bukan angka ya, tapi dia data ke 7,4. Data ke 7,4 itu berarti yang mana? Untuk data 5. 5 itu jumlahnya ada 3. Berarti 5,5 ada 3 ya. 5. 6 itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke 7 sekian berarti data pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti medianya itu 6 karena dia data ke 7,4. Oke, sekarang modus. Modus itu adalah jumlah frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyaknya berapa? Di sini 8. Berarti modusnya 8. Kenapa? Karena 8 itu adalah jumlahnya paling
banyak ya dengan frekuensi 8. Oke, nomor 20. Regu elang beranggotakan 5 orang berusia rata-rata 14 tahun. Sedangkan regu merpati beranggotakan 6 orang dengan rata-rata usia 13 tahun. Masing-masing kelompok menukar seorang anggota sehingga rata-rata usia kedua kelompok sama. Berapa selisih usia yang ditukar? Ini saya misalkan regu elang itu X, regu merpati itu Y. Regu elang itu X ya. Berarti X, regu elang ini kan tadinya 5 orang. Rata-rata 14, berarti kita harus mencari jumlah usianya. Berarti 5 kali 14, itu berarti 70 ya. 5 kali 4 berarti total usia di regu X itu 70. Sedangkan regu Y itu 6 kali 13. Karena ada 6 orang dengan rata-rata 13 tahun. Berarti kan dikalikan. Totalnya itu 78. Berarti di regu Y atau regu merpati, total usianya itu 78 tahun. Padahal itu ditukar satu orang dari regu X dan regu Y. Sehingga rata-ratanya sama. Berarti caranya bagaimana? 70 orang ini, itu kan berkurang satu orang dari regu X. Tapi bertambah dari regu Y. Nah, caranya gitu. Dari 70 dikurangi X karena dia satu orang keluar. Ditambah satu orang lagi masuk dari grup Y. Berarti kurang X plus Y. Dibagi total orangnya. Dibagi totalnya berapa? 5. Itu sama dengan, katanya kan rata-ratanya sama ya. Nah, berarti sama dengan 78 berkurang satu orang di grup Y. Ditambah satu orang masuk di grup X dibagi 6. Berarti ini kita bisa nih pakai perkalian silang. Berarti 6 kali 70 dikurangi 6X ditambah 6Y sama dengan 5 kali 78 dikurangi 5Y ditambah 5X. 6 kali 70 420 dikurangi 6X. 5 kali 78 itu 390. Kurangi 5X ditambah 5Y. Ini yang nggak ada X dan Y-nya, kita jadikan 1. Atau enggak X dan Y-nya kita jadikan 1 sebelah kiri. Berarti min 6X plus 5X ditambah 6Y. Terus ini min berapa nih? 5Y. Sama dengan 390 kurangi 420. Berapa tuh? 390 kurangi 420, 30 ya. Min 6 ditambah berapa nih? Ini kebalik ya ini ya. Makanya kok agak beda. Ini kebalik. Berarti ini 5Y ditambah 5X. Berarti ini ditambah. Bentar, saya hapus dulu. Min 6X. Min dikurangi 5X-nya pindah ruas. 5X. Ditambah 6Y. 5Y-nya pindah ruas. Berarti plus 5Y. Berarti ini min 11X ditambah 11Y. Sama dengan min 30. Biar nggak min 30 bagaimana? Berarti ini dikali min 1 ya. Berarti 11X min 11Y sama dengan 30. Karena mereka punya 11, sama-sama memiliki 11, berarti 11-nya dikeluarkan. 11 dikali X min Y sama dengan 30. Berarti X min Y sama dengan 30 bagi 11. 2,7. Berarti selisih usia yang ditukar ya berarti ini. X dan Y ini kan selisih. Selisih orang yang ditukar dari kelompok pertama sama kelompok kedua itu 2,7. Karena ini nggak ada jawabannya ya. Berarti ini bonus. 2,7. Selisihnya 2,7 tahun. Oke, itu nomor 20. Oh ya, ini saya perbaiki yang nomor 19 itu ada kesalahan ya, median dari data tersebut. Median itu nilai tengah ya, nilai tengah. Nilai tengah berarti kita rumusnya itu untuk nilai tengah, median, itu sama dengan total frekuensi dibagi 2. Total frekuensi dibagi 2. Total frekuensinya di sini adalah 30. Berarti dibagi 2, berarti 30 dibagi 2. Berarti data ke-15, data ke-15. Bagaimana kita mencari data ke-15? Itu simpel saja. 5 itu data dari 1 ke 3. 6 itu dari 4 ke 3 tambah 5? 3 tambah 5, 8.
7 itu data 9, 6 ditambah 6, 12 ya, berarti sampai 12. 8 itu data ke 13 sampai 7 tambah 8. 7 tambah 8 itu 15 ya. Nah, berarti data ke-15 berarti yang mana? 8. Berarti medianya 8. Itu tadi perbaikan untuk nomor 19. Sekarang yang nomor 21 ini tentang peluang ya. 3 buah logam, permukaan gambar dan angka itu dilambungkan bersama-sama. Peluang muncul ketiga mata uang kembar. Ketiga mata uang kembar itu bisa saja gambar semua atau bisa juga angka semua. Oke, angka ya. Lalu bagaimana kita mencari peluang muncul permukaan ketiga mata uang kembar? Kita ada rumusnya. Kita cari dulu. Tadi peluangnya itu kan bisa aja gambar semua, bisa juga angka semua. Untuk jumlah semestanya, itu yang kemungkinan muncul itu ada berapa? Oke, bisa saja gambar semua, bisa juga gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar-gambar, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, dan angka-angka. Ada 8 ya. Padahal rumus peluang itu NA dibagi NS. NA-nya berapa? Ini yang muncul ada berapa? Peluangnya 2. 2 dibagi 8. Berarti muncul ketiga mata uang kembar itu peluangnya 1/4. Oke, nomor 22. Diketahui bilangan A 9, B min 6, C 1/3. Hasil dari A pangkat B dipangkat C. Ini adalah bilangan pangkat ya. Ingat, kalau ada suatu bilangan A dipangkat B lalu kok di dalam kurung C, berarti ini pangkatnya dikali. Berarti A kali B, pangkat B kali C. Seperti itu. Ada lagi misal bilangan pangkatnya itu kok minus. Misal -1. Bagaimana ini minus B misalnya? Bagaimana biar pangkatnya itu tidak minus? Berarti bisa diper ya. Jadi 1. Bentar. Jadi 1/A pangkat B. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke nomor 22. A-nya kita ganti 9 karena A pangkat B pangkat C ya. A-nya ganti 9, B-nya ganti min 6. C-nya kita ganti 1/3. Ingat, kalau ada pangkat di dalam pangkat, berarti pangkatnya dikali. Berarti di sini 6 kali min 3. Ini bisa kita coret ya, atau enggak 9 min 6/3. Berapa itu? 9 min 2. 9 min 2, ingat kalau minus, biar ini enggak minus, berarti kita jadikan per 1/9 pangkat 2. Berapa 9 pangkat 2? 1/81. Itu cukup mudah ya, nomor 22. Nomor 23 ini adalah bilangan akar. Di mana kalau bilangan akar, penjumlahan, pengurangan itu, kalau bisa yang di dalam akar itu harus sama. Misalkan, ini Mbak Dia kasih contoh, misal 2/3. Itu akan bisa ditambahkan dengan 4/3. Karena sama-sama akar 3. Berarti langsung aja tambah 2 tambah 4, 6/3. Itu bisa ya. Tapi beda lagi kalau kayak gini. 2/3 ditambah dengan 3/2. Yang di dalam, yang di dalam akar itu tidak sama, berarti ini udah mentok. Nah, seperti itu ya. Nomor 23, 32. Kita bisa jadikan akar yang paling kecil itu berapa? 32. 32 dibagi 2 itu kan 16 ya. Berarti kan 16 kali 2. Dikurangi 3, itu 9 kali 2. Ditambah, di sini 498 bagi 2 itu 49 bagi, kali 2 ya. 16 bisa di akar berapa? 4/2. 9 bisa di akar 3. 3 kali atas depannya berarti 9/2. 49 bisa di akar? Bisa. Ditambah 7/2. Ini bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan karena yang di dalam akar itu sama-sama akar 2. 4 kurangi 9, min 5. Akar 2 ditambah 7/2. Hasilnya 2/2. Oke, mudah ya untuk bilangan akar, bilangan pangkat. Selanjutnya nomor 20. Oke, kita berlanjut nomor 24. Ini juga dikasih pernyataan, jadi adik-adik itu harus
mencari apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Nomor 1, penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat min 2x adalah min 2 dan 0. Apakah betul? Kita buktikan. X kuadrat min 2x. Mereka sama-sama memiliki x, jadi x-nya dikeluarkan. X bagi x ya, yang tersisa x min 2. Berarti ini faktornya x sama dengan 0, ini x sama dengan 2. 2 dan 0, bukan min 2 dan 0, berarti ini salah. Oke, nomor 2. Persamaan x kuadrat min 4 itu berapa? X min 2 dan berapa nih? X plus 2. Berarti x sama dengan 2 dan min 2. Betul ya? Yang pernyataan kedua betul. Oke, yang nomor 3. X kuadrat plus 3x min 10. Berarti x berarti ini berapa nih? Plus 5 min 2. X sama dengan min 5 dan ini X sama dengan 2. Apakah betul? Betul ya, min 5 dan 2. Ini betul. Nah, yang jawabannya 2 dan 3 berapa? Berarti yang C. Ada ya jawabannya. Lah kalau yang 4 itu apakah betul? Coba kita cek. Ini kalau difaktorkan, ini X min 5, ini X plus 4. Berarti X sama dengan 5. Dan X sama dengan min 4. Nah, ini sebenarnya angkanya tuh hampir sama. Cuman di sini min 5, di sini 5. Ini jelas salah. 4 juga di sini 4, di sini min 4. Berarti pernyataannya betul itu yang 2 dan 3. Oke, sekarang nomor 25. Berdasarkan gambar, persamaan sumbu simetri gambar tersebut. Ini materi kelas 9 ya. Untuk mencari sumbu simetri itu apa toh? Sumbu simetri itu X sama dengan. Berarti secara nggak langsung sumbu simetri itu garis tengahnya. Garis tengah di sini. Nah, ini tuh berapa? Nah, gitu. Sumbu simetri itu istilahnya itu mencari garis tengah. Caranya bagaimana? Gampang. X sama dengan X2 min X1 per 2. X2-nya berapa? Kamu ambil dari min 1,0 dan 7,0. Wih. Min 1,0 berarti boleh ya ini yang X1 boleh, ini X2 boleh. Berarti 7 dikurangi min 1 bagi 2. Berarti 7 ditambah 1 bagi 2 sama dengan 4. Berarti sumbu simetrinya 4. Oh, berarti garis tengahnya itu di titik 4. Itu namanya persamaan sumbu simetri. Oke, sekarang nomor 26. Sebuah roket bergerak mengikuti rumus. Rumus S itu jaraknya, ini ada keterangan S itu jarak, meter ya. T itu waktu. Nah, ini waktu. Ini jarak atau ketinggian. Sebuah roket bergerak mengikuti rumus ST sama dengan T kuadrat plus 3T plus 25. Jika roket diluncurkan dari pukul 7.30 sampai 7.45, berarti waktunya berapa nih? 15 menit ya. Padahal di sini waktunya dalam detik. Nah, berarti menit ini dikali 60. Berapa 15 kali 60? Padahal detik ya. 15 kali 60? Berapa tuh? 15 kali 60, 900 ya. 900. Nah, berarti waktunya yang dipakai 900. Berarti T di sini diganti 900. Berarti ST sama dengan 900 kuadrat ditambah 3 kali 900 ditambah 25. 900 kuadrat berapa itu? 810.000 ya. Ditambah 3 kali 9, 2.700. Ditambah 25. Berarti 810 ditambah 2.700 ditambah 25. Didapat hasil 812.725 meter. Nah, ini roket yang ditempuhnya meter ya. Itu satuannya detik. Oke, nomor 26. Sekarang nomor 27. Sebuah titik A min 4,5 direfleksikan terhadap sumbu X. Ingat, refleksi rumusnya apa? Refleksi sumbu X. Refleksi sumbu X. Sumbu X itu tadinya X, Y ya. Kalau direfleksikan yang ganti apa? Y-nya. Berarti X, min
Iya, yang tadinya 4, min 5, min 4,5 jadi min 4, min 5. Ini A-nya. Berarti ini A aksennya. Berarti ini A aksennya min 4, min 5. Kemudian dilanjut dengan rotasi 90. Ingat, rotasi min 90 derajat. Itu rumusnya apa rotasi 90? Yang tadinya X, Y jadi Y, X. Tapi X-nya minus. Oke, berarti A aksen. Tadinya kan min 4,5. Kita balik dulu ya. Berarti di sini A double aksen. Kita balik dulu nih. Min 5 sama min 4. Padahal, min 4 ya. Padahal X-nya jadi negatif. Berarti yang tadinya minus jadi positif. Atau enggak secara enggak langsung ada double aksen. Min 5,4. Ini hasilnya. Oke, nomor 27. Sekarang nomor 28. Diketahui panjang AE 2, panjang DE 8, panjang AC 12. Panjang BE. BE ini ingat ini adalah konsep bangun sebangun ya. Berarti BE itu, misal kita BE Mbak Adel isyaratkan X. BE itu BE per yang besar, AB. DE per AC. Berarti X per 2 ditambah X. Kenapa ditambah X? Dari X ditambah 2, dari sini ke sini. Nah, berarti 2 tambah X sama dengan 8 per 12. Kita kali silang. 12X sama dengan 8 kali 2, 16. Ditambah 8 kali X, 8X. Berarti 12X min 8X sama dengan 16. Berarti 4X sama dengan 16. Berarti nilai X-nya berapa? 4. Yang dicari BE. BE itu nilai X ya. Berarti BE sama dengan 4 cm. Oke, itu nomor 28. Konsep sebangun. Sekarang nomor 29 nih. Ini konsep kongruen sebenarnya. Diketahui BAC sama dengan PQR. Kalau ada soal kayak gini, kasih tanda. Misal, BAC. BAC di mana misal kasih tanda X. Sama dengan PQR. PQR. Nah, kita kasih tanda sama-sama X. Lalu ABC, kita kasih gambar misalkan gambar apa ya ini lingkaran. Nah, itu sama dengan PQR. Ini tadi mungkin ini PRQ ya. PR. Oh, mungkin ini salah nih, salah soal ini. Mungkin ini PRQ di sini lah. Berarti sisanya itu P dan C. Katanya, ini kembali terus ya. BC sama dengan PR. BC titik sama si lancip itu 12. PR sama ya. Sama-sama ini dan ini. Ini juga ini dan ini. Oke. Panjang AC 9. AB 15. Kita cocokkan. Berarti yang titik dengan silang itu 15. Titik sama yang setengah lingkaran itu 9. Yang ditanyakan PQ. Berarti PQ-nya berapa? 12. Gampang ya, ini adalah konsep kongruen ya. Jadi kalau ada soal kayak gini, adik-adik itu diminta untuk memberi simbol biar sama. Misalkan titik sama silang itu sama dengan titik dan silang. Sama-sama 15. Kayak gitu ya, itu sebagai contoh. Nomor 29. Sekarang nomor 30 yang terakhir. Pak Burhan mendapat pesanan 45 topi. Pesta berbentuk kerucut terbuat dari kertas karton. Panjang diameter alasnya, berarti topi itu seperti ini gambarnya ya. Nah, diameter alasnya 14, berarti jari-jarinya 7. Jelek ya ini ya gambarnya, saya revisi dulu. Nah, jari-jarinya berapa? 7. Tinggi topi 14. Nah, seperti ini ya. Tinggi topi 14. Oh, tingginya 24 ya, maaf ya. Ini 24. Luas kertas karton. Padahal ini luas apa? Luas selimut kerucut. Rumusnya apa? Luas selimut kerucut. Pi RS. S-nya ini
sisi miring. Sisi miringnya berapa di sini? Karena ini 247 itu kan, Pitagoras ya, berarti di sini 25. Gampang saja berarti pi RS, pi-nya 22/7, R-nya 7, S-nya 25. Coret, coret. 22 kali 25 berarti, berapa ketemunya? Oh iya, jangan lupa dikali dengan 45 ya. Bentar, 22 kali 25 dulu. 25 kali 22. 10, 550 ya berarti ya. Oke. 550. Itu satu topi, satu topi. Padahal tadi Pak Burhan membuat 45 topi, berarti dikali 45. Berarti kertas karton minimal yang dibuat itu 24.750 cm persegi. Ini berarti 45 topi. Nah, sampai di sini penjelasan soal latihan buat ujian sekolah itu sudah sesuai kisi-kisi yang sudah saya rangkum. Jadi kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.